Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Kali ini kita akan membahas sesuatu yang bukan cuma keren, tapi juga bisa banget nih bikin hidup kita lebih bermakna. Kalian pasti sudah tidak asing lagi nih dengan sebutan Asmaul Husna. Yaps, 99 nama Allah yang indah. Mungkin kita sering dengar nama-nama Allah ini dalam doa atau lagu-lagu Islami. Tapi pernah nggak sih kita benar-benar mikir apa makna di baliknya? Nah, lewat video ini kita bakal ngulik satu persatu dari 7 Asmaul Husna pilihan yang luar biasa. Nggak cuma artinya, tapi juga gimana kita bisa meneladani sifat-sifat Allah ini dalam kehidupan sehari-hari. Yuk kita belajar tentang 7 Asmaul Husna yang luar biasa. Tetap stay tune dan tonton sampai habis ya. Yang pertama, Al-Karim. Al-Karim artinya Allah adalah yang maha mulia dan maha dermawan. Coba kita pikirkan bersama, Allah tuh selalu memberi kita nikmat seperti udara, kesehatan, rezeki, tapi dia tidak pernah hitung-hitungan dan tanpa menuntut balasan. Sifat ini mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang juga suka memberi. Gak harus selalu materi loh, bisa waktu, tenaga, perhatian, atau sekedar senyum yang tulus juga boleh. Memberi dengan ikhlas itu gak bikin kita kekurangan, justru bikin hati kita lapang dan hidup kita penuh berkah. Ingat, kebaikan itu bikin kita mulia, bukan cuma di mata manusia, tapi yang lebih penting di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Al-Mu'min. Artinya, Allah adalah yang maha memberi keamanan dan rasa aman. Di tengah dunia yang kadang penuh ketidakpastian, kekhawatiran, dan rasa cemas, Allah hadir sebagai sumber ketenangan kita. Dia yang menenangkan hati kita, yang membuat kita merasa everything will be okay, walau keadaan belum tentu baik sih. Ini ngajarin kita juga untuk jadi sumber rasa aman buat orang lain, gak jadi sumber drama, tapi jadi tempat yang bikin orang nyaman dan tenang. Jadi, kalau kamu lagi ngerasa takut atau gelisah, ingat, Al-Mu'min selalu ada. Allah selalu menjaga kita dimanapun kita berada. Yang ketiga, Al-Hafiz. Artinya, Allah adalah yang maha menjaga. Coba pikir deh, setiap hari kita keluar rumah, beraktivitas, bahkan saat tidur, ada begitu banyak hal yang bisa saja membahayakan kita, tapi kita tetap selamat dan sehat walafiat. Kenapa? Karena ada Allah yang menjaga kita dimanapun dan kapanpun itu. Bukan cuma dari hal-hal yang kelihatan kayak kecelakaan atau penyakit, tapi juga dari hal-hal yang gak kita sadari. Seperti niat jahat orang lain, energi negatif, atau bahkan keputusan yang salah. Hal ini mengajarkan kita buat menjadi pribadi yang selalu menjaga amanah, menjaga diri, dan menjaga orang lain. Dengan menyadari sifat Al-Hafiz ini, kita jadi lebih tenang, karena tahu kita nggak pernah benar-benar sendiri. Allah selalu mengawasi dan melindungi kita. Yang keempat, Ar-Rafi. Artinya, Allah adalah yang maha meninggikan. Bukan cuma dalam arti fisik atau status sosial, tapi lebih dari itu. Allah bisa meninggikan kita dalam hal iman, akhlak, ilmu, dan tujuan hidup. Kadang kita ngerasa gak dilihat, gak dihargai, atau bahkan diremehkan. Tapi tenang, karena kalau kita terus berusaha, memperbaiki diri, dan tetap ikhlas, Allah lah yang akan mengangkat derajat kita ke tempat yang lebih mulia, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi jangan pernah lelah untuk jadi lebih baik. Kenaikan derajat sejati itu datang dari Allah, bukan dari pujian manusia. Yang kelima, Al-Wahhab. Artinya Allah adalah yang maha memberi. Setiap hari kita menerima karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulai dari hal besar seperti kehidupan dan kesehatan, sampai hal-hal kecil yang sering kita anggap sepele, seperti udara yang kita hirup atau senyum orang di sekitar kita. Dan yang paling luar biasa, Allah juga memberi kita petunjuk, hidayah, dan kesempatan kedua, bahkan ketika kita sering lupa bersyukur. Sifat ini mengajarkan kita untuk ikut jadi pemberi, bukan cuma soal uang atau materi, tapi juga waktu, tenaga, perhatian, bahkan sekedar doa kepada orang lain. Memberi itu bukan bikin kita kekurangan, justru akan membuat hati kita menjadi kaya. Yang keenam, Ar-Raqib. Artinya, Allah adalah yang maha mengawasi.
Gak ada satupun dari tindakan kita, bahkan bisikan hati dan pikiran tersembunyi yang luput dari pengawasan Allah. Allah nggak cuma melihat apa yang kita lakukan di depan orang, tapi juga apa yang kita niatkan dalam hati. Sifat ini membuat kita lebih sadar diri, lebih jujur, dan lebih berhati-hati dalam setiap langkah. Bukan karena takut dihukum, tapi karena kita ingin menjaga hubungan baik dengan Allah. Kalau kita sadar bahwa Allah selalu mengawasi, kita akan lebih mudah untuk tetap lurus meski nggak ada yang lihat. Dan lebih tenang karena tahu bahwa semua usaha kita juga nggak pernah luput dari perhatiannya. Yang ketujuh, Al-Mujib. Allah adalah yang maha mengabulkan doa. Setiap kali kita menengadahkan tangan, setiap kali hati kita bicara dalam diam, Allah selalu mendengar. Gak ada doa yang sia-sia, karena semua dikabulkannya, entah cepat, nanti, atau diganti dengan sesuatu yang lebih baik. Kadangkala kita ngerasa doa kita kok belum terjawab ya, padahal bisa jadi Allah sedang menyiapkan jawaban yang jauh lebih indah dari yang kita bayangkan. Jadi, jangan pernah berhenti berdoa. Bicaralah sama Allah kapanpun dan dalam kondisi apapun. Karena Al-Mujib selalu dekat, selalu mendengar, dan pasti menjawab dengan cara terbaik menurutnya. Jadi teman-teman, 7 Asmaul Husna yang baru saja kita bahas bukan sekedar nama, tapi cermin dari sifat-sifat Allah yang bisa banget nih kita teladani dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari sifat dermawan, menjaga, memberi rasa aman, hingga selalu percaya bahwa doa kita didengar. Semuanya mengajarkan kita untuk menjadi manusia yang lebih baik, lebih tulus, dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, hidup ini penuh tantangan, tapi juga penuh harapan. Olehnya itu, teruslah berusaha, teruslah berbuat baik, dan jangan pernah lelah berdoa, karena doa adalah kekuatan terbesar kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing dan menjaga langkah kita. Sampai jumpa pada pembahasan selanjutnya. Thank you for watching. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian ya. Siapa tahu bisa jadi inspirasi juga nih buat mereka. Stay blessed, stay mindful, and see you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.